Krisis moneter di Indonesia tahun 1997 sampai tahun 1998. Seperti yang telah banyak diketahui, krisis moneter di Indonesia pada 1997 hingga 1998 telah menjadi salah satu bagian dari sejarah berdirinya Indonesia. Salah satu fenomena krisis ekonomi terparah di Indonesia ini ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dolar. Hal ini memicu inflasi yang tidak terkendali sehingga harga kebutuhan naik hingga tak terjangkau daya beli masyarakat. Situasi ini berlangsung cukup lama hingga puncaknya memicu situasi politik yang memanas pada 1998. Lalu apa yang menjadi penyebab krisis moneter di Indonesia pada saat itu? Ada banyak teori dan analisa mengenai faktor penyebab krisis moneter yang terjadi pada saat itu. Dalam artikel ilmiah Krisis Moneter Indonesia, Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran, disebutkan ada 5 faktor penyebab krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada 1997. 5 faktor itu adalah, merosotnya nilai tukar rupiah, akumulasi utang luar negeri swasta, kesalahan pemerintah dan sistem perbankan, dan ketidakpastian politik. 1. Merosotnya nilai tukar rupiah. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar disinyalir menjadi faktor utama penyebab krisis moneter. Nilai tukar rupiah yang dapat merosot ini, diakibatkan oleh sistem devisa bebas tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya banyak pihak yang dapat bermain di pasar falas. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya permainan spekulan dari dalam dan luar negeri. Para spekulan ini pun tidak semata-mata menggunakan dananya sendiri, melainkan meminjam dana dari sistem perbankan untuk bermain. 2. Akumulasi utang luar negeri swasta. Bahwa faktor lain yang menjadi penyebab krisis moneter di Indonesia pada 1997 adalah utang luar negeri swasta. Utang luar negeri swasta menjadi salah satu faktor yang membuat nilai rupiah dapat ditekan, karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya. Akumulasi utang swasta luar negeri sejak awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah pada saat itu. 3. Kesalahan pemerintah dan sistem perbankan. Kesalahan pemerintah adalah telah memberi sinyal yang salah kepada pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah terus-menerus melebihi semestinya, dan suku bunga rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalam rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah. Sebaliknya, tingkat bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk menahan pelarian dana ke luar negeri, agar masyarakat mau mendepositokan dananya dalam rupiah. Keadaan ini menguntungkan pengusaha selama tidak terjadi devaluasi dan ini terjadi selama bertahun-tahun sehingga memberi rasa aman untuk terus meminjam dari luar negeri dalam jumlah yang semakin besar. Dengan demikian pengusaha hanya bereaksi atas sinyal yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap utang-utang luar negeri ini, kecuali yang berkaitan dengan proyek pemerintah dengan dibentuknya tim PKLN.